Mbappe juga sama, umur Iya. 18 tahun, bawa Prancis juara dunia. Nah, Haaland, kalau saya katakan mungkin agak sedikit kurang beruntung lah. Kalau kata Sial itu terlalu kasar ya, kurang beruntung. Kenapa? Sama seperti Ryan Giggs. Apa kurangnya Ryan Giggs? Ya apa kurangnya Ibrahimovic? Tapi mereka lahir di negara yang secara sepak bola kulturnya tidak terlalu kuat historinya ya. Sehingga mau sejago apapun sangat sulit gitu. Maradona, iya jago, dia luar biasa. Tapi dia ditopang oleh skuad Argentina dengan yang luar biasa tahun 86. Sama juga dengan Yang lagi di NTV Sportcast masih bersama Bung Harpa di sini gitu. Kita tinggalkan dulu tim-tim Asia. Sekarang kita akan melihat kira-kira siapakah nama-nama yang pemain-pemain bersinar yang kira-kira akan menggantikan posisi pemain bersinar versi kita atau era kita. Ada Messi, ada Ronaldo, ada Mbappe. Kira-kira siapa? Ini kita lihat dulu tayangannya. Nah, ini ada profil 3 calon bintang. Ada Kylian Mbappe dari Perancis, klubnya saat ini ada Real Madrid dengan 2 pertandingan jumlah gol 4. Ada Erling Haaland, negara Norwegia, klub Manchester City. Lalu juga ada Lamine Yamal dari Spanyol dan klubnya saat ini Barcelona. Menurut Harpa, apakah mereka layak menggantikan 3 nama tersebut? Nah, ini penempatannya juga pas nih. Ini seperti front three nih. Target temennya Haaland, dari kiri Kylian Mbappe, Lamine Yamal di kanan. Jadi pas banget nih. Tiga-tiganya punya karakter yang berbeda-beda. Tiga-tiganya tapi hidup dan bermain di era yang hampir bersamaan, terutama Haaland dan Mbappe, karena Lamine Yamal kan usianya masih 18 tahun ya. Haaland udah 20, mungkin 26 atau 25, Kylian Mbappe juga sekitar segitu ya, mohon maaf kalau kurang pas. Tapi kata Messi dan Ronaldo gini, nanti dulu, kita juga masih mau berkelahi lanjut nih, belum selesai gitu. Jangan diselesaikan sekarang. Iya, orang berpikir kan, wah ini eranya Mbappe dan Erling Haaland, ternyata Messi cetak 5 gol, Ronaldo cetak 2 gol, dan nanti malam kita nggak tahu nih, Portugal cetak cetak berapa gol juga nih di laga terakhir mereka gitu. Jadi, tapi ini seru ya. Jadi kita hidup di eranya Messi dan Ronaldo, bahkan juga di era Zidane dan Ronaldinho. Tapi kemudian era yang berikutnya pun sudah menunggu di sana. Era tadi yang kita sudah lihat adalah Lamine Yamal, yang umur 16 tahun lebih dikit lah, 17 tahun itu sudah masih membawa Spanyol Euro, bayangin tuh. Ya 16 tahun kita nggak lagi ngapain, kita nggak tahu, nggak jelas kan. Nah sementara Mbappe juga sama, umur 18 tahun, bawa Prancis juara dunia. Nah Haaland, kalau saya katakan mungkin agak sedikit kurang beruntung lah. Kalau kata Sial itu terlalu kasar ya, kurang beruntung. Kenapa? Sama seperti Ryan Giggs. Apa kurangnya Ryan Giggs? Ya apa kurangnya Ibrahimovic? Tapi mereka lahir di negara yang secara sepak bola kulturnya tidak terlalu kuat historinya ya. Sehingga mau sejago apapun sangat sulit gitu. Maradona, iya jago, dia luar biasa. Tapi dia ditopang oleh skuad Argentina dengan yang luar biasa tahun 86 ya. Nah sama juga dengan Haaland. Haaland bagus banget ya. Tapi with all due respect, Norway itu mau sejauh mana melangkah? Bukan tidak bisa, tapi ini luar biasa super berat. Makanya di wawancara setelah pertandingan, ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana peluang Anda menghadapi Argentina? Dibilang gini, saya nggak peduli katanya. Dan kayaknya mereka bakal menang deh, dan mungkin dia bakal juara katanya. Ya udah gitu aja, ya udah. Dia mengukur diri juga. Nah itu yang saya katakan tadi, persaingan mereka itu agak sedikit nggak apple to apple dalam arti karena Mbappe ditopang oleh tim yang sangat kuat. Contoh misalnya tahun ini aja, atau bola dunia kali ini. Siapa top skornya? Haaland udah 4 gol misalnya, Mbappe udah sekian gol misalnya. Tapi sejauh mana Norway melangkah? Kalau setelah ini dia gugur, misalnya setelah 32 tahun gugur, kan peluang untuk Haaland cetak gol berhenti. Sementara Mbappe, mungkin nanti malam dia nggak cetak gol, 32 besar nggak cetak gol, tapi kalau lolos 16 besar dia cetak hat-trick, semifinal cetak hat-trick, kan dia lebih punya potensi untuk jadi top scorer. Ditahan dulu gitu ya. Sama juga Lamine Yamal, Spanyol juga punya tradisi untuk juara, punya tradisi melangkah jauh, artinya potensi dia untuk mengukir sejarah atau tinta emas itu juga cukup besar. Tapi berarti apakah Yamal itu sudah memiliki kualitas untuk menyaingi Mbappe? Iya, tapi yang harus diperhatikan di sini bukan hanya soal kualitas, tapi attitude. Nah, ini tergantung dengan environment-nya. Dengan siapa nih abang-abangan, dengan siapa pelatih atau orang-orang yang ada supporting system di area dia. So far sebenarnya dia oke. Dia punya seorang sosok De La Fuente di Spanyol yang membuat dia merawat dia dengan tidak burn out kalau istilah anak-anak sekarang. Di Euro kemarin dia diatur-atur tuh permainannya. Di Piala Dunia kali ini pun di laga kedua dia baru bermain di starter, tapi kemudian ditarik di babak yang kedua awal untuk menjaga dia tidak cederanya tidak parah dan membuat masa depannya jadi rusak ya. Jadi di Spanyol dia juga dibesut atau dimentori dengan Hansi Flick ya, pelatih yang kita tahu pelatih yang sangat disiplin. Jadi
lingkungan ini yang membuat katakanlah keliaran dia itu agak sedikit terjaga. Karena bagaimanapun juga kita mesti paham psikologinya. Umur 18 tahun, 19 tahun, he can get anything. Duitnya banyak, terkenal segala macam, pasti kalau nggak terkontrol, ini bisa nggak disiplin. Jadi semua bukan soal skillnya oke, tapi soal apakah kemudian dia bisa mengontrol semuanya, mengarahkannya kemana arah yang baik atau tidak gitu. Tapi sekarang sikat saja Harpa. Kalau Harpa melihat penampilan Messi dan juga Ronaldo sejauh ini di Pesta Bola Dunia 2026 seperti apa? Ini kan agak mulai ada clash nih, kayak ini gol ini. Yang paling lucu ini Ronaldo ditanya kan, jadi bridgingnya itu gini. Dia nggak mau jawab. Bukan nggak mau jawab, ngambek langsung. Saya udah nggak mau jawab, yang lain aja gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi negatif. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif adalah luar biasa bagaimana mereka mendedikasikan hidupnya untuk secara profesional untuk bisa bersaing di level teratas. Jadi kan pengorbanannya sangat luar biasa ya. Itu mulai dari asupan, disiplin dan lain-lain. Seperti itu kira-kira. Ya tapi kalau misalnya suruh milih nih, apa? Udah tahu ini dong bahaya ini. Bahaya ini. Kira-kira? Bahaya ini. Ya saya pilih yang terbaik aja. Yang terbaik aja sama lah. Yang penting Belanda menang kalau saya. Belanda ya. Belanda menang. Kalau saya Jerman. Oke, baiklah. Dan Sportmania, kita masih punya 12 pertandingan lagi di fase gugur. Kalau pekan lalu prediksi skor dilakukan oleh dua boneka Dara dan Werko, maka ada edisi kali ini, yaitu kami akan hadirkan prediksi dari presenter. Berikut tayangannya. Halo guys, gue Rian. Gue bukan Paul si Gurita. Halo, saya Gatika Amka. Tinggal lu ngambang. Halo, saya Gatika Amka. Tadi lupa lagi gue. Ulang. Gue Nasibin, penggemar Liga 3. Iya, betul. Kroasia versus Ghana. Gue nggak riset banyak sih, tapi dari penampilannya kayaknya sih ya agak-agak imbang, tapi mungkin kayak lebih unggul Kroasia lah, 1-0. Panama Inggris, kalau buat gue tetap Inggris, walaupun kemarin katanya Harry Kane ini sempat kena guna-guna karena pas pertandingan sebelumnya sama Ghana ini sempat gagal ngelempar gol. Tapi ya prediksi mungkin 0-3 lah. Antara Prancis dan Norwegia. Siapa ya? Teng. Prancis. Kenapa? Karena ada Kylian Mbappe. Sikat Kylian Mbappe. 2-0. Hajar. Selanjutnya antara Senegal sama Irak. Senegal, Irak kan? Senegal deh 2-0. Kita lihat hasilnya, bener nggak gue 2-0. Satu lagi kalau ditanya pertandingan prediksi antara Spanyol sama Uruguay. Siapa ya? Oke, pegang Spanyol 2-1. Kita buktikan, bener nggak ya prediksinya? 2-1. Buat match Portugal kontra Kolombia, gue pegang Portugal. Karena ada Mas Dodo. 3-0 buat Mas Dodo di Last Dance-nya. Pere. Kongo kontra Uzbekistan, sebagai orang Asia, gue pasti akan bela Asia, Uzbekistan dong. Comeback-nya kira-kira 2-0 lah ya. Go Uzbekistan. Untuk pertandingan besok, Aljazair melawan Austria, gue jagoin Austria udah pasti. Kenapa? Karena di sana stadion bolanya bagus-bagus, iklim permainan bolanya juga pasti nendang semua. Untuk skor, gue jagoin 3-1. Austria menang. Buat pertandingan selanjutnya, Jordania lawan Argentina. Udah pasti Argentina yang menang. Pendukung cinta mati sama Diego Maradona, nggak ada yang ngalahin. Pasti menang. 3-1 untuk Argentina. Yang prediksi terakhir ada pertanyaan dari Harpa. Diego Maradona, emang dia udah nonton Diego Maradona? Gimana nih Pak? Iya, Maradona legend tahun 86 itu dengan gol tangan Tuhan ya. Tapi kalau orang Inggris bilangnya infamous goal lagi. Karena mereka tidak pernah, karena mereka dirugikan kan dengan gol tangan Tuhan itu. Gitu. Ya karena memang masih ada 12 pertandingan lagi yang untuk masuk ke fase gugur. Ini masih banyak harapan. Tadi kalau Argentina lawan Indonesia, ya Argentina itu pegang. Ada Portugal, kira-kira kalau Portugal, iya kan? Kira-kira dari itu semua, siapa yang paling akan mengesankan? Negara mana yang akan tampil sangat mengesankan? Argentina ya, kita nggak sama Argentina lah. Iya, Argentina juga udah lolos ya. Yang paling menarik adalah kan Inggris ya, karena Inggris juga dalam perburuan untuk bisa mendapatkan tiket dan juga lolos secara otomatis ya dengan menghadapi Panama. Tidak mudah, Panama sudah menunjukkan di laga sebelumnya tampil sangat baik ya. Tapi Inggris saya pikir
kalau kita lihat laga kemarin lawan Ghana, mereka sebenarnya baik banget. Itu menarik juga sih waktu lawan Ghana. Apa yang menariknya? Ada. Oh itu iya. Apa namanya itu dukun Ghana lah bilangnya. Dukun Ghana ya. Ini memang ya dalam sepak bola nih banyak terjadi juga ya. Iya. Jadi percaya nggak percaya juga. Saya masih ingat itu dulu. Di Indonesia ada juga jangan. Indonesia ada juga. Ada juga. Yang katanya kalau masuk lapangan kaki kiri duluan. Dulu juga izin ya Bang Rocky Putire juga katanya kakinya itu kalau dipukul pakai sendok atau besi itu bunyinya ting ting gitu katanya tapi ya nggak tahu itu kan ulasan di tabloid bola dulu. Tapi balik lagi ya, di Piala Dunia saya masih ingat tuh tahun 98 Paraguay kipernya Chilavert dan ketemu Prancis. Jadi dia susah dibobol tuh sampai perhatian waktu karena dia selalu bawa semacam koin di gawangnya. Jadi katanya situ semacam ya jimat keberuntungan atau apa saya nggak tahu. Bahkan juga ada satu cuplikan mungkin pemirsa pernah lihat tuh. Sebuah pertandingan di Afrika kalau saya nggak salah itu. Jadi ini tim ini susah dijebol nih. Wah udah serangan 7 hari 7 malam gak jebol-jebol. Tiba-tiba satu pemain yang dari kubu yang menyerang ini ngambil kayak semacam benda dari gawang lawan. Setelah itu kebobolan langsung. Langsung, wah. Jadi dibilang percaya nggak percaya, but it happens gitu. Ada seperti itu. Tapi ya nggak tahu, mungkin itu sugesti juga bisa ya untuk memberikan rasa percaya diri itu tidak tertutup mungkin karena balik lagi jangan nanti terpaku ke situ ya, tapi terpakulah bagaimana seperti Jepang misalnya membangun sepak bola dari usia dini. Oke baiklah, tapi kalau misalnya kita ngobrolin ini terus kayak nggak habis-habis ya, apa ya? Karena masih harus tugas lagi nantinya. Kantong mata udah mulai tebel nih kayaknya. Udah gawat, kantong saya ini harus tebel juga. Kantong mata tebel, kantong bawah juga harus tebel. Oke baiklah, Sportmania kita sudahi percakapan ini. Thank you. Sama-sama, sorry Tanggi. Sehat-sehat terus dan akhir kata saya Permatasari Hara mewakili Haris Faridi dan juga kerabat bidang petugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di NTV Sportcast selanjutnya. Salam olahraga.